Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Ilham di kelas akselerasi fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Sebelum mulai belajar, siapkan alat tulisnya, penghapusnya, kortepnya atau tipexnya, serta buku tulisnya. Jangan di kertas ya, karena kalau di kertas kemungkinan besar tercecer itu sangat besar. Oke, kita mulai ke bagian pertama, yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka kita perlu tahu nih, apa sih gerak lurus? Secara sederhana, gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Berikut ada 3 gambar. Ya, manakah kira-kira yang gerak lurus? Ya, betul. Gambar pertama dan gambar kedua ini adalah yang gerak lurus. Sementara gambar ketiga ini bukan gerak lurus. Telah dipelajari sebelumnya bahwa gerak lurus itu dibagi 2 jenis. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau kita singkat GLB, dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau kita sebut sebagai GLBB. Yuk kita kulik lebih dalam ya. Pada video ini gerak lurusnya kita bagi dalam 2 bagian utama. Ya, bukan gerak lurusnya ya, materinya kita bagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah konsep dasar dari gerak lurus, yang kedua adalah gerak lurus dalam koordinat kartesius. Artinya kita manfaatkan koordinat kartesius untuk mengupas tentang gerak lurus. Tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar gerak lurus. Pada materi gerak lurus itu dia melibatkan 2 besaran pokok. Oke. Yang pertama adalah besaran pokok panjang, yang satuannya meter, dan yang kedua adalah besaran pokok waktu, satuannya sekon atau detik. Dari kedua besaran pokok ini akan turun, ya, karena ada besaran turunan yang disebut sebagai, yaitu adalah kecepatan dan percepatan. Nah, kecepatan, kita mulai dulu ya dari kecepatan. Misalkan, contoh-contohnya adalah kecepatannya 10 meter per detik. Apa arti 10 meter per detik? Apa arti kecepatan 10 meter per detik? Yaitu bergerak selama 1 detik menempuh jarak 10 meter. Oke, bergerak selama 1 detik menempuh jarak 10 meter. Nah, kalau seumpama segini adalah 1 detik, maka seginilah 10 meter, gitu ya. Maka begitu juga kalau kita bergerak 1 detik lagi, juga menempuh jarak 10 meter. Dan lagi, gitu ya. Kalau kita bergerak 1 detik, maka kita menempuh 10 meter. Jika dalam 1 detik menempuh 10 meter, maka dalam 2 detik akan menempuh jarak, iya betul, 20 meter. Tapi kalau 3 detik, betul, menempuh 30 meter. Mana? Bisa dipahami kan ya? Oke, maka kita bisa konsepkan dong, bahwasanya kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak yang ditempuhnya tiap selang waktunya. Oke, ulangi, kecepatan itu adalah perbandingan jarak tempuh tiap selang waktu. Atau secara sederhana kita bisa bilang kecepatan adalah jarak per waktu. Jarak satuannya meter, ya karena dia adalah besaran panjang, selang waktu satuannya sekon, maka kecepatan satuannya meter per sekon. Kalau kita simbolkan, simbolnya adalah ini. V adalah simbol kecepatan, S adalah simbol jarak, T adalah simbol selang waktu. Maka kalau kita mau cari jaraknya, maka tinggal kita kalikan kecepatan dengan waktunya. Oke, bisa dipahami ya? Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, maka benda tersebut melakukan gerak lurus beraturan atau GLB. Dengan grafik sebagai berikut ya. Itu V-nya selalu sama setiap detiknya. Berapapun dia lama bergerak, maka segitulah kecepatannya. Kalau kita perhatikan, grafik tersebut membentuk seperti persegi panjang, yaitu dengan panjangnya T dan lebarnya V. Maka dari grafik ini kita bisa menghitung luas perseginya dong, persegi panjangnya. Dan luas persegi panjang ini mewakili jarak yang ditempuhnya. Coba cek ya, apa sih rumus luasnya persegi panjang? Yaitu panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah waktu, lebarnya adalah kecepatan. Maka, T kali V ya. Tapi kan kita kenalnya V kali T. Oke, sampai sini paham? Oke, silakan catat, kakak kasih waktu. Udah, lama-lama. Kita ke berikutnya, yaitu ke percepatan. Nah, tadi kan kalau bendanya bergerak lurus, kalau bendanya bergerak dengan kecepatan konstan ya. Lalu bagaimana kalau bendanya bergerak, kecepatannya bertambah secara beraturan? Maka benda tersebut melakukan gerak lurus berubah beraturan. Gitu. Nih contohnya ya, misalkan sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kecepatan mobil tersebut bertambah 20 meter per second dalam waktu 5 detik. Sehingga kecepatannya menjadi 30 meter per second. Oke, baca ulang silakan ya. Oke,
Kalau kita belah, kalau kita kulik lebih lanjut, kecepatan awalnya kan 10 meter per second. Ini kita simbolkan V0. V0 ya, VO atau V0. Nilainya 10 meter per second. Lalu, terjadi pertambahan kecepatan selama 5 detik. Yang jumlahnya adalah 20 meter per second. Kalau kita simbolkan adalah delta atau segitiga. Delta V atau selisih kecepatan, yaitu 20 meter per second ya. Pertambahan kecepatannya 20 meter per second. Maka kecepatan akhirnya menjadi 30 meter per second. Kalau kita simbolkan VT atau V akhir sebesar 30 meter per second. Udah kebayang dong VT-nya dapat dari mana? VT yang nilai 30 dapat dari mana? Iya. VT yang 30 itu adalah 10 yang ditambah sama 20. Gitu kan ya? Maka secara matematis untuk kecepatan akhir dapat dirumuskan sebagai VT itu V0 yang ditambah delta V. Oke, bisa dipahamin? Ya, kalau belum di pause videonya lalu dibaca kembali atau diulang ya sambil dicatat. Jangan lupa mencatat adalah kegiatan berpikir, bukan kegiatan fisik. Kita akan lanjut. Jika dalam waktu 5 detik kecepatannya bertambah 20 meter per second, maka dalam waktu 1 detik kecepatannya akan bertambah berapa? Betul, kecepatannya bertambah 4 meter per second. Pertambahan kecepatan tiap 1 detik ini disebut sebagai percepatan. Sudah semakin paham ya? Bahwasanya percepatan adalah pertambahan kecepatan tiap 1 detik. Berarti kalau gitu percepatannya berapa nih? Untuk contoh kita tadi. Iya, percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Oke, hati-hati, satuannya adalah meter per second kuadrat. Dengan simbol percepatan adalah huruf A. Atau kalau kita buat konsepnya, percepatan yang satuannya meter per second kuadrat, itu adalah pertambahan kecepatan yang satuannya meter per second per, karena panjang ya, waktu, atau selang waktu, yang satuannya second. Kalau kita simbolkan, percepatan tadi adalah A, lalu pertambahan kecepatan adalah delta V, dan selang waktu adalah T, maka delta V bisa kita tuliskan sebagai A kali T dong. Ya, delta V bisa kita tuliskan sebagai A kali T. Nah, tadi kan kecepatan akhirnya adalah V0 tambah delta T. Maka karena delta T, VT tadi adalah V0 tambah delta V. Nah, karena di sini kita dapat informasi bahwa delta V adalah A kali T, maka kecepatan akhir juga dapat dicari dengan cara VT sama dengan V0 ditambah AT. Ya. AT ini adalah pengganti delta V ya. Ya, kalau sebelumnya kan VT itu adalah V0 ditambah delta V. Nah, sekarang karena kita sudah tahu delta V itu adalah AT, maka bisa kita tuliskan sebagai V0 tambah AT. Oke, kita lanjut, tarik lagi. Kalau kita buat grafik nih, kira-kira begini nih grafik kecepatan. Kalau di GLB grafiknya lurus gitu kan, mendatar ya, bukan lurus ya, tapi datar ya atau horizontal. Nah, ketika kecepatannya berubah, maka grafiknya miring ya. Ya, kalau matematika ingat ya, kalau miring disebut sebagai apa? Gradien. Maka percepatan itu adalah gradien. Nah, lalu kalau kita mau cari jarak, ya sama kayak tadi. Kalau jarak waktu di GLB, jarak itu adalah luas dari persegi panjang. Berarti kalau ini adalah luas dari trapesium. Gimana cara mencarinya? Ya gitulah ya. Ya. Kecepatan awal ditambah kecepatan akhir bagi 2 dikali sama waktunya ya. Atau kalau luas jajar genjang itu kan jumlah 2 sisi yang sejajar. Ya, sejajar itu adalah V0 sama VT untuk di grafik kecepatan ini. Bagi 2 dikali sama tingginya. Tingginya adalah waktunya gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, V0 tambah VT bagi 2 itu adalah konsep rata-rata atau konsep kecepatan rata-rata. Gitu kan ya? Kalau misalkan ada 5 data, maka jumlahin semua dibagi 5. Misalkan ada 10 data, jumlahin semua bagi 10. Lah kalau cuma ada awal sama akhir, berarti pembaginya 2 juga, pembagi 2 dong. Ya, ini adalah konsep rata-rata. Oke, paham ya semuanya ya? Sekarang kita lihat contohnya nih. Contoh yang pertama adalah Doni mengendarai mobil dari kota A ke kota B melalui jalan tol yang lurus. Nah, saat berangkat, Doni membutuhkan waktu 3 jam dengan kecepatan mobil 80 km per jam. Saat pulang, hanya membutuhkan waktu 2 jam. Maka kecepatan mobil Doni saat pulang adalah, iya,
Bayang ya. Kecepatannya 80 km per jam. Butuh waktu 3 jam. Berarti jarak tempuhnya berapa? Ya 240 km. Nah, melalui jalan yang sama, si Doni pulang nih, tapi cuma butuh waktu 2 jam. Iya, kebayang dong berapa kecepatannya? Ya, betul. Kecepatannya adalah 240 km, jarak tempuhnya dibagi waktunya 2 jam. Yaitu cuma, sehingga kecepatan adalah 120 km per jam. Nah, gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Oke. Nah, langsung tuh ya, baca ya. Berapa sih jarak yang tempuh benda selama 20 detik? Awal. Ya udah, berarti dia nanya ini dong. Luas trapesium dong. Ya udah, langsung jaraknya adalah kecepatan rata-rata kali waktu, di mana kecepatan rata-rata adalah V0 ditambah VT bagi 2 dikali sama T. Ganti warna ah. Nah, ini aja, warna ungu. Berarti S-nya adalah 10 ditambah 90 dibagi 2 dikali waktunya 20. 10 tambah 90, 100. Bagi 2, 50. 50 kali 2, 50 kali 2, 50 kali 20, 1000. Bener nggak? Iya iyalah. Siapa? Iya betul dong. 1000 meter. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan begitu tuh. Sekarang coba bayangkan kalau sebuah benda kita lempar ke atas. Kira-kira apa yang terjadi? Betul, bendanya akan melambat. Aduh, jelek tulisan kakak. Pelan-pelan ya. Sabar Ilham, pelan-pelan biar bagus tulisannya. Kalau enggak jelek, nanti ada yang nggak bisa baca. Akan melambat. Gitu. Nah, bagaimana kalau benda jatuh atau bergerak turun? Ya, makin cepat lah. Betul kan ya? Makin cepat kalau bendanya jatuh atau bergerak turun. Kenapa sih bisa begitu? Apa yang menyebabkan? Ya, elah masa kalian nggak tahu? Ya, percepatan gravitasi lah. Berarti di sini yang membuat benda bergerak turun, yang membuat benda makin cepat ketika jatuh atau turun adalah percepatan gravitasi. Lalu kalau dia naik makin lambat, percepatan gravitasi juga. Maka dengan kata lain di sini, percepatan yang bekerja adalah percepatan gravitasi, yang nilainya secara umum adalah 9,8 meter per second. Itu yang umum ya. Kalau buat sekolah atau buat ujian, ya pakainya 10 meter per second dong. Biar gampang hitungnya ya nggak sih? Ya, tapi ingat, kalau di soalnya tidak mencantumkan angka spesifik, 9,8 atau 9,85 atau 9,75, maka kita bisa gunakan 10 ya. Oke, tapi kalau di soalnya mencantumkan spesifik 9,8, maka wajib kudu harus pakai angka tersebut. Jangan dilanggar, karena nanti Anda menyesal. Yehehehe. Nah, contoh nih, langsung contoh ya. Sebuah benda ditembak ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per second. Lalu tentukan kecepatan dan ketinggian yang dicapai setelah bergerak 3 detik. Waduh, gimana tuh gambarnya tuh kira-kira? Ya udah gambar aja, kira-kira di sini bendanya kecepatan awalnya 50 meter per second, gitu kan. Lalu, kan dia bilang bergerak 3 detik dong. Maka setelah 1 detik, kecepatannya menjadi berapa? Gitu loh. Ya, dengan percepatan gravitasi. Dia nggak bilang kan, 9,8 atau berapapun kan? Maka kita pakai aja 10. Dengan percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, dan kita lempar ke atas, maka kecepatannya akan melambat dong. Ya, kita udah lihat fenomenanya. Berarti setelah 1 detik, kecepatannya tinggal 40. Lalu 1 detik lagi, gitu kan ya? Karena dia minta 3 detik dong. Ya, kecepatannya tinggal 30. Maka 1 detik terakhir, kecepatannya tinggal 20. Ya, jadi setelah 3 detik, atau kita sebut sebagai V3, kecepatannya tinggal 20 meter per second. Lalu berapa ketinggiannya? Ya, ketinggiannya mah sama baik. Nyari H doang, H itu kan sama aja kayak S. S itu kan V rata-rata. Kalau mau cari S kan V rata-rata dikali T. Nah, ini kan awalnya kecepatannya kan 50 ya, gocap ya. Terus sekarang menjadi 20. Berarti rata-ratanya berapa dong? Iya, rata-ratanya adalah 35. Waktu geraknya 3 detik. Berarti iya, 105 meter. Inilah ketinggian benda dari bawah. Dia telah naik setinggi 105 meter. Oke, sampai sini paham? Harus dong, karena sangat mudah. Nah,
Yang B, ini kakak kotakin dulu biar nggak kecampur, cut gitu ya. Yang B dia nanya ketinggian maksimum. Maka kita perlu tahu apa itu ketinggian maksimum dan syaratnya apa. Ternyata kalau sebuah benda mencapai ketinggian maksimum, berarti kan bendanya udah nggak bisa naik lagi dong. Ya, kalau udah nggak bisa naik lagi, berarti syaratnya adalah kecepatannya bernilai 0. Ya dong. Berarti dari 50 ke 0, butuh waktu berapa detik? Taruh pelan-pelan. Dari 50 ke 0, kecepatannya berkurang berapa? Berkurang 50. Lah, per 1 detiknya berkurangnya berapa? 5. Kok 5? 10. Berarti butuh berapa detik? Ya, butuhnya ya 5 detik lah, gitu kan ya. Kalau secara matematis, V T sama dengan V0 dikurang GT. Kenapa dikurang? Karena dia bergerak melambat. Ini 0, ini 50, ini 10 kali T. Berarti T-nya 5 ya. Lalu kalau mau cari Hmax, ya udah Hmax kan V rata-rata kali T juga. Awalnya gocap. Awalnya kecepatannya 50, akhirnya kecepatannya 0 dong. Bagi 2. Waktunya berapa? Waktunya 5. Nah, ketahuan kan tuh berapa waktunya? Berapa ketinggiannya? Iya, ketinggiannya adalah 125. Ya, karena kan 50 tambah 0, 50 bagi 2, 25. 25 kali 5, 125 meter. Maka ketinggian maksimum dari benda ini adalah 125 meter. Kita lanjut ke contoh 4. Balikan dong. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah. Nah, kalau benda dijatuhkan itu berarti set ya, kecepatan awalnya 0. Ya, kalau benda dijatuhkan kecepatan awalnya 0. Nggak percaya? Coba aja lu jatuhin benda dari tangan lo. Bendanya masih dipegang. Udah bergerak belum? Ya belum lah, ya kan? Itulah kecepatannya 0. Begitu benda dilepaskan, tweet gitu kan ya. Maka disitulah benda baru mulai bergerak. Berarti dari kecepatannya 0 menjadi mulai tidak 0 ya. Oke. Setelah bergerak 3 detik, maka kita perlu tentukan kecepatannya yang pertama ya. Ya udah sama kayak sebelumnya. Cara mencari kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah percepatan dong. Nah, dengan kecepatan awal 0 dan G-nya 10 per 1 detiknya, maka setelah 3 detik menjadi 30 ya. Jangan sampai salah hitung lo ya. Segampang ini salah hitung. Adem, gimana nanti kalau mau speed test? Oke, yang kedua adalah jarak jatuh. Ya, mencari jarak masa sih nggak tahu? Iya, cara mencari jarak kan adalah V rata-rata kali T. Berarti kecepatan awal berapa tadi? Awalnya 0. Akhirnya 30 ya, karena ini setelah 3 detik. Berarti rata-ratanya berapa? Iya, rata-ratanya adalah 15. Berapa lama waktunya? 3. Berarti turunnya 45 meter gitu ya. Kalau digambar tuh gini guys, ini kecepatan awalnya 0, ini VT-nya adalah 3. 30 ya. Ntar hapus dulu nih, ada salah tulis nih. Di sini VT-nya adalah 30 meter per second, berarti dia sudah turun sejauh 45 meter. Lah katanya turunnya dari 100 meter. Berarti kalau kita tarik dari ini ke sini gitu ya, ini 100 meter, maka sekarang bendanya berada pada ketinggian berapa? Nah, gitu kan. Kalau ketinggian jatuhnya kita simpulkan dengan huruf H besar, maka kalau kita mau cari ketinggian benda itu yang namanya ketinggian itu tinggi itu dari bawah naik ke atas ya. Ya. Kalau tinggi itu ngambilnya dari bawah naik ke atas. Kalau dari atas turun ke bawah itu namanya kedalaman. Oke? Ya. Kedalaman nanti akan sering kita dengar di bagian fluida statis. Ya. Nah, supaya tambah yakin, ingat aja, orang kalau gali kuburan kan ke bawah kan, nggak mungkin ke atas dong. Ya, kalau orang menggali itu kan ke bawah ya, bukan ke atas. Gitu. Mau gali sumur boleh, gali kuburan juga boleh, ya, agak freaky ya, oke. Oke, berarti gimana mencari ketinggian benda? Ya udah, berarti selisih dari ketinggian asalnya dikurangin sama jarak jatuhnya dong. Ya, berarti H-nya adalah 55. Gimana cara mencarinya? Tadi kan 100 kurang 45. Gitu caranya. Ini tulis di sini nih, ini 55. Cara menghitungnya adalah H dikurang S, berarti 100 minus 45. Oke, anak SD lo, gue jelasin semua. Gitu. Oke, bisa ya? Silakan dicatat dengan sangat baik ya. Kalau masih belum fase, diulang lagi videonya. Dapatkan rasanya, dapatkan feel-nya. Supaya apa? Supaya nanti
modal dasar, modal awal untuk ke UTBK. Karena fisika itu sangat logis kok, bisa dijelaskan. Bagian pertama sudah selesai, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu gerak lurus dengan koordinat kartesius. Ini menarik nih. Hehehe. Banyak yang kejebak di sini ya, artinya banyak yang merasa sulit di sini. Padahal sebenarnya gampang. Lu cukup memasukkan koordinat kartesius pada gerak benda. Artinya ketika suatu benda yang bergerak lurus, kita padukan atau kita gabungkan atau kita masukkan ke dalam atau koordinat kartesius kita masukkan ke dalam gerak benda, maka muncul yang namanya arah gerak. Ya nggak sih? Ya kan? Sama-sama tahu kan ya, koordinat kartesius itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X-nya ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu kalau dia ke arah kanan, negatif kalau ke arah kiri. Sumbu Y juga sama, ada positif, ada negatif. Positif itu kalau dia naik ke atas, negatif kalau dia turun, gitu kan ya? Ya, kira-kira gitu ya. Berarti ada arah dong. Ya, oke, itu kata kunci. Maka sengaja kakak bold di sini merah dan bold lagi tebal. Ada arah. Jangan kecelek ya. Sebenarnya sangat gampang kok gerak lurus dengan atau pada koordinat kartesius. Itu sangat gampang. Cuma sering pada kecelek. Karena apa? Karena hanya berpikir menghitung. Oke. Kalau sebelumnya, ya betul kita banyak menghitungnya ya. Karena itu sebagai konsep dasar. Nah, begitu sudah masuk pada koordinat, maka kita dua yang perlu kita ingat juga ada arah. Susah nggak, Kak? Enggak. Sebenarnya gampang. Cuma mungkin banyak yang belum terbiasa. Kalau fase di vektor, ini pasti bisa. Kalau fase di dimensi 3, ini juga pasti bisa. Oke, misalnya nih, sebuah benda bergerak, dua kali nih bendanya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per second ke kanan selama 6 detik. Kemudian berbalik arah ke kiri selama 4 detik. Gitu. Maka, ya, 2 meter per second ke kanan selama 6 detik, berarti bendanya bergerak ke kanan sejauh 12 meter. Lalu kalau dia bergerak 2 meter per second ke kiri selama 4 detik, berarti dia bergerak ke kiri, ya, ini nempel nih ya. Kalau bergerak ke kanan, maka ini ke kanan. Kalau dia bergerak ke kiri, maka ini juga ke kiri, gitu ya. Sejauh 8 meter, gitu. Kalau digambar nih, kira-kira bergambar begini nih. Awalnya yang warna biru, lalu bergerak ke kanan 12 meter, ke abu-abu, lalu bergerak ke kiri, ya 8 meter, yang warna hitam. Dan berakhir di titik yang berwarna hitam. Maka dari sini akan terlihat bahwasanya ada yang namanya jarak tempuh, ya. Berarti jarak tempuh yang lewatin semua tadi berapa? Dia 12 sama 8. Berarti totalnya adalah 20 meter. Dan ada yang namanya pindah atau perpindahan. Oke, dari posisi awal ke posisi akhirnya, kira-kira dia pindah berapa meter? Ya, betul. Dia hanya pindah 4 meter ya. Dari posisinya itu atau dari gambarnya terlihat bahwa dia hanya berpindah 4 meter. Kalau digambar berarti yang ini dong. Ya, ini 4 meter. Oke, gampang kan? Gitu doang sih sebenarnya. Cuma entah kenapa banyak yang merasa sulit gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau emang masih merasa sulit, diulang aja videonya, didapatkan rasanya, dihayati dengan seksama, ya dihayati dengan seksama, gitu ya, supaya bisa tahu, oh ternyata gini aja, gitu. Oke, langsung kita ke contoh. Nah, seorang siswa berlari di sebuah lapangan, seperti gambar nih. Nah, jika satu kotak berukuran 10 meter, 10 kali 10, ingat ya, kotak ya, 10 kali 10, maka perpindahan yang dilakukannya adalah berapa? Gitu. Nah, ya udah, lihat aja gambarnya tuh. Ini sebenarnya gampang nih. Cuma kan akan kelihatannya rempong tuh ketika yang di C ya. Dia tuh miring kan, tapi miring kelihatan kok. Dari titik terakhirnya itu ke sini dia turun bergeraknya 3 secara vertikal, lalu 2 secara horizontal. Gitu ya. Berarti duanya ini karena satu kotaknya 10 kali 10 berarti ini 20, ini berarti 30 dong. Yang atas berapa? Hitung aja nih. 1 2 3 4, 40. Yang vertikal B 1 2 3 4 5, 50. Berarti kan kalau kita kumpulin semuanya, pertama bergeser ke kanan 40, lalu bergeser ke kanan 20. Lalu turun ke bawah 50 dan 30. Berarti kan sama aja kayak ini bergeser 60, ini bergeser 80. Berarti pindahnya berapa dong? Ya, pindahnya dari ini ke sini dong. Nah, inilah pindah. Ya, kan kelihatan? Pakai Pitagoras. Dan kebetulan angkanya triple Pitagoras. 60, 80, temannya pasti 100. Gampang kan? Yo, ideng. Tarik lagi nih ke contoh nomor 6. Seorang petugas pos mengendarai sebuah truk pengiriman barang
dengan rute sebagai gambar berikut ya. Mula-mula dia bergerak ke barat sejauh 5 km. Kakak gambar dari pojok ini ya. Set ke barat, anggap aja ke kiri, gitu kan. 5 km. Kemudian berbelok ke selatan. Selatan mana? Selatan itu ke arah bawah. Set gitu kan ya. Kepanjangan orang cuma 2 meter. Lalu bergerak ke selatan 2 km. Habis itu berbelok 37 derajat ke barat. Berarti panduan kita adalah arah barat. Ini barat, tapi dia dan yang sebelumnya, maka dia ke sini guys. Ini 37. 37 di sini nih. Ini nilainya 5 kilo ya. Gitu. Nah, betul. Menggunakan trigonometri. Gitu ya. Maka ini kita urai dulu nih. Ya, pakai urai aja. Ada yang ke sini, ada yang ke sono, gitu kan. Karena tadi ini 5 kilo, maka yang hijau vertikalnya berapa, hijau horizontal berapa? Kita sebut aja ini adalah Y, ini kita sebut sebagai X. Maka, masih ingat kan trigono kan? Ada sin 37, yaitu X per 5. Ada cos 37, yaitu Y per 5. Sin 3, berarti kalau di sini kalau kita mau cari X, itu adalah 5 dikali sin 37. 37 nilainya berapa, masih ingat nggak? Ya, dia setara dengan 0,6 ya. Berarti dia 3. Lalu kalau mau cari Y adalah 5 dikali sama cos 37. Cos 37 berapa nilainya? Ya, betul, 0,8. Atau setara dengan 4. Ya, berarti ini 4 km, ini 3 km. Berarti Y-nya adalah 4 km, X-nya 3 km. Maka yang ke barat berapa totalnya semua? Ya, ini 5, ini 3. Berapa totalnya? Betul, 8. Ya, ini mah 2 tambah 4. Berapa totalnya? 6. Maka berapa perpindahannya? Ya, pasti 10 dong. Dirimu pasti jago lah kalau matematika, ya nggak sih? Ngitung-ngitung mah. Oke, tarik loh. Nah, tahu gambar apa ini? Iya, betul lah kak. Udah ada tulisannya speedometer. Ya, apa fungsi speedometer? Atau di mana kalian menemukan speedometer? Betul, ada di dashboard mobil, ada di motor. Ya, coba kalau kalian kan pasti pakai digital dong. Nah, ini namanya analog. Apa kegunaannya speedometer? Ya, kurang tepat ya. Kalau gunanya speedometer itu untuk ngasih tahu kecepatan, maka kamu salah. Karena namanya speed. Gitu ya. Speed ini ketika kamu berbelok ke kanan atau ke kiri, emang nunjukin arahnya di sini? Enggak kan? Ini hanya menunjukkan nilai aja. Karena apa? Karena speed atau kelajuan itu dia hanya dapat menunjukkan nilai. Nilainya sekian, udah. Nggak bisa menunjukkan arahnya. Gitu. Sementara kalau kecepatan atau velocity, dia dapat menunjukkan arah. Dan nilai tentunya dong. Nggak mungkin dong bergerak ke kiri itu nggak ada nilai, nggak mungkin. Ya. Sehingga dengan kata lain, yang namanya speed atau kelajuan itu adalah besaran skalar. Sementara velocity atau kecepatan itu adalah besaran vektor. Oke, sampai sini paham, gengs? Maka kecepatan itu tidak sama dengan kelajuan. Oke ya. Lalu kecepatan itu apa? Kecepatan itu adalah perbandingan perpindahan dengan waktunya. Perpindahan loh, gengs. Perpindahan itu kan ke kanan sama 5 meter ke kanan dengan 5 meter ke kiri. Beda kan? Kenapa? Karena arahnya. Walaupun sama-sama gesernya 5 meter, tetapi karena arahnya berbeda, ya berbeda dong. Sementara kalau kelajuan itu jarak tempuhnya dibagi sama waktu. Ingat ya, ini kita lagi bahas gerak lurus pada koordinat kartesius ya. Bukan yang sebelumnya ya, bukan yang konsep dasar ya. Perlu dicatat tuh. Kita lagi membahas gerak lurus dengan koordinat atau pada koordinat kartesius. Di sini mulai dibedakan antara kecepatan dengan kelajuan, antara jarak tempuh dengan perbandingan. Iya betul, karena nanti pasti punya efek masing-masing gitu, efek yang berbeda. Oke, kita lanjut ya, kita gali lebih dalam ya ilmunya ya. Misalnya nih, sebuah benda bergerak ke kanan, ya, bergerak ke kanan bukan dengan lo ya, Kak Ilham, salah typo. Ke kanan sejauh 12 meter dalam waktu 6 detik.
Kemudian dia bergerak ke kiri sejauh 8 meter selama 4 detik. Sudah? Maka pertanyaannya adalah berapa kelajuannya? Iya, ingat ya, kelajuan itu jarak ya. Artinya 12 sama 8 lu tambahin aja. 20 dong. Ya, waktunya juga tambahin aja. 10 dong. Berarti kelajuan itu adalah 20/10 atau 2 meter per second. Sementara kalau kecepatan, iya, ini 12, ini 8. Lah pindahnya berapa? Ya pindahnya 4. Berarti 4 per. Waktunya berapa? Iya, dari posisi awal sampai posisi akhir butuh waktu berapa detik? 10 juga. Jadi kecepatannya 0,4 meter per detik. Oke, mulai beda ya gengs, karena ini sudah ngomong koordinat yang ada arah. Maka agak sensitif sedikit ya dia ya. Nah, lihat contoh nih. Contoh nih, misalkan nih ya, aduh telat animasinya. Ya, misalkan ada benda bergerak lurus dengan gambar seperti ini. Itu ada gambar kecepatan nilainya 2 sama nilainya -2. Ingat loh, ini koordinat. Kalau plus sama minus punya arti berbeda ya. Di sini ya. Lebih menunjukkan ke arahnya. Oke. Kita anggaplah kalau plus ini dia bergerak ke kanan. Kalau minus ini bergerak ke kiri. Artinya ada benda yang bergerak dengan kecepatan 2 meter per second ke kanan selama 6 detik. Dan ada benda yang bergerak ke kiri. Ya, ini kita sebut sebagai kiri selama 4 detik ya. Dari detik 6 sampai detik ke-10. Ini bergerak ke kanan. Oke, kalau kita mau cari jarak tempuhnya, ya udah kita abaikan dulu arahnya kemana. Berarti ini berapa nih jarak tempuhnya? Ya 2 kali 6 ya, 12 dong. Tambah, bawahnya berapa tuh? Wah, dihapus deh, nggak kelihatan kalian kan? Iya, dari detik ke-6 sampai detik ke-10, iya betul, 4 detik ya. Berarti 4 kali 2 ya, 8, berarti 20. Ingat gengs, ini hanya ngelihat nilai. Sementara kalau kita ke bawah ke perpindahan, 12 ke kanan dilawan dengan 8 ke kiri. Berarti 4. Gitu. Lalu berapa kelajuannya? Ya kelajuan itu kan jarak nih. Berapa waktunya? 10. Ya berarti kan 2. Berapa kecepatannya? Ya pindahnya 4. Waktunya ya tetap 10. Berarti 0,4. Tuh, gitu aja. So, be careful. Lihat arah. Kalau ada arahnya, maka kita perlu tanamkan kembali. Karena disinilah kita sedang meningkatkan kemampuan. Oke, bukan hanya sekedar menghitung, tapi ada makna di balik simbol dan tanda. Oke, lanjut ya. Tarik. Coba lihat ilustrasinya nih. Gambar 1, 2, 3. Ya, sama atau beda? Beda semua. Mana yang dipercepat? Ya, betul. Yang dipercepat itu adalah yang 1 dan yang 2, 3. 2 atau tidak ya? 2 tidak, tapi yang 3. Oke, apa bedanya? Kenapa 1 iya, kenapa 2 tidak? Coba perhatikan. Kalau yang kuning itu dianggap sebagai kecepatan awal, yang gambar kuning ya berarti orang yang lebih lama tuh ya. Ya, gitu ya. Dia dan itu bisa diperhatikan panahnya ya. Dari 2 ke 10 kan panah ke kanan tuh, gitu kan ya. Dari 2 ke 10 dia kecepatannya atau sorry nilainya kita sebut aja dulu nilainya. Dari 2 ke 10 itu makin lama makin gede. Lalu gambar yang kedua dari 10 ke 2, angkanya makin lama makin kecil. Sementara yang ketiga, hati-hati, bukan 10 ke 2. Perhatikan panahnya. Karena panahnya adalah ke arah kiri, maka kita bacanya dari 2 ke 10. Ya, maka di sini bisa semakin jelas bahwa yang namanya dipercepat atau kita sebut percepatan itu adalah semakin cepat. Ya, tapi bukan iklan salah satu motor Jepang ya. Ya oke. Semakin cepat. Ciri-ciri semakin cepat adalah kecepatannya bertambah atau terjadi pertambahan kecepatan. Benar nggak gambar 1 sama gambar 2 terjadi pertambahan kecepatan? Iya, betul. Nah, kalau diperlambat atau kita sebut sebagai perlambatan, berarti semakin lambat. Apa cirinya? Terjadi pengurangan kecepatan. Yaitu gambar yang kedua atau tengah, dari 10 ke 2, berarti kan kecepatannya berkurang. Gitu loh. Paham sekarang? Oke. Contoh. Ya. Contohnya adalah gambar ini. Ya.
Ini adalah gerak suatu benda yang yang dicatat dalam grafik lah ya. Gitu. Mula-mula kecepatannya 40 di atas, lalu bergerak tuh angkanya turun ke 0 dan akhirnya ke minus 40. Tapi ingat, kita sedang bermain dengan koordinat. Artinya koordinatnya mempunyai makna ya. Mempunyai makna. Apa makna plus 40, apa makna minus 40 itu clear ya kalau menyatakan arah ya. Boleh kita katakan dia 40 ke kanan sama 40 ke kiri atau 40 ke atas dengan 40 ke bawah. Tapi kalau atas bawah kayaknya enggak ya, karena G-nya kan tentunya kan pasti bermain dong. Tapi ini bisa juga sih, karena kan dari 40 ke 0 butuh 4 detik. Berarti 1 detiknya 10 kan berkurangnya. Ya G juga 10. Oke, anggaplah kayak gitu juga boleh aja sih. Tapi pertanyaannya, kapan terjadi percepatan? Ya, iya dong. Yang nilainya semakin lama, semakin besar, gitu kan ya. Ya, berarti kan yang dari 0 ke minus 40, ya, bukan 4. Berarti kalau dia nanya kapan, berarti dia ngomongin waktu. Ya, ya. Sorry. Berarti dia ngomongin waktu. Waktunya mana? Yaitu dari detik ke-4 ke detik ke-8. Inilah yang mengalami percepatan. Ya. Lalu kalau perlambatan, ya masa lupa, ya kebalikan dong. Semakin lama semakin pelan waktunya, berarti dari detik ke-0 sampai detik ke-4. Inilah mengalami perlambatan. Lalu berapa jarak yang tempuh? Ayo, gimana yuk? Gimana cara menghitung luas segitiga? Ya, tinggal hitung dong bro. Ini bro. Ya udah, berapa luasnya? Ya, alas kali tinggi bagi 2. Ya, alasnya adalah 4, tingginya 40 ya. Berarti 4 dikali 40 bagi 2 berarti 80. 80 yang atas, yang bawahnya berapa dong? Iya, pintar. 8-nya juga, yang bawah juga 80 ya. Berarti pindahnya adalah 160. Pindahnya jarak tempuh 160. Pindahnya berapa dong? Ya, 80 dikurang 80. Ya, 0 dong. Artinya dia kembali ke tempat, ya. Mungkin dia sedang lelah atau sedang gabut, jadi dia jalan-jalan terus balik lagi dah. Gitu. Oke, lanjut. Ya. Lalu dengan koordinat kartesius kita dapat juga dapat digunakan untuk menganalisa gerak parabola. Gimana sih gerak parabola? Ya geraknya gini kira-kira nih. Perhatikan ya peluru dari meriamnya ya. Twing, blup. Nah, kira-kira itu gerakannya. Jadi dia dari bawah naik ke atas, melengkung, turun lagi ke bawah. Gitu ya. Oke, itulah gerak parabola. Nah, kalau kita urai nih, gerak parabola itu ada yang bergerak ke kanan sama ke atas. Gitu. Ya, ya. Sehingga kita bisa lihat bahwasanya gerakannya tuh naik terus turun. Karena dia naik dulu ke atas, baru turun. Dan itu melibatkan gerak vertikal. Gerak vertikal kan termasuk gerak GLBB coy. Iya. Yeah. Berarti dalam mindset kita kalau gerak parabola adalah kalau dia naik turun ya, bukan manggut-manggut ya. Itu adalah gerak vertikal. Lalu kalau dia bergerak ke kanan atau bergeser, itu berarti dia hanya mengalami GLB aja. Loh kok beda kak? Ya beda lah coy. Kalau gerak vertikal dia bisa naik, terus dia turun. Berarti kan ada yang memperlambat dia ketika bergerak naik dan ada yang menarik dia lagi ke bawah sehingga dia semakin cepat. Nah, kebayang dong maksudnya apa? Ya, karena di sana ada percepatan gravitasi. Makanya saat geraknya vertikal itu termasuk GLBB. Lalu kalau ke kanan? Nggak ada. Ke kanan ya hanya gerak, tidak ada yang mempercepatnya atau tidak ada yang memperlambatnya. Maka termasuk gerak lurus beraturan. Dengan kata lain, gerak parabola, salah. Lu bisa perhatikan bahwasanya pelurunya itu gerak naik, turun, geser. Ya, pelurunya bergerak naik, turun, geser. Berarti 2 apa 3 tuh ya? Ya 2 lah aja lah ya. Vertikal sama horizontal aja lah ya, kita ngitungnya. Gitu. Oke. Lalu gimana cara menghitung kecepatannya? Ya elah, pakai tanya. Kalau gerak vertikal ya ikutin aja gerak vertikal. Nggak usah rempong-rempong lah. Kalau gerak GLB, ya elah GLB lagi, orang kecepatannya konstan kok. Ingat ya, kalau GLB kecepatannya konstan ya. Gitu. Terus kalau mengukur jaraknya kak, naiknya, ya elah sama aja kayak mengukur jarak. Cuma V rata-rata kali T. Tapi V-nya siapa namanya?
V vertikal atau kecepatan vertikal ataukah kecepatan horizontal. Itu kata kuncinya. Makanya kalau belajar fisika, kita belajarnya lengkap. Ngitungnya ada, memahaminya juga ada, gitu ya. Lengkap. Gitu. Yang lain emang nggak lengkap, Kak? Lengkap kok yang lain. Aman, yang lain juga lengkap juga. Cuma sesuai dengan kondisinya ya, dengan fenomenanya. Gitu. Nah, ini contoh nih. Sebuah peluru ditembakkan dari meriam dengan kecepatan awal 50 meter per second dan sudut elevasi 37 derajat ya, 37 derajat. Apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi adalah sudut yang mengarah ke atas, gitu ya. Dari bidang datar lalu bergerak naik ke atas. Atau kalau gampangnya adalah lu kan udah pada belajar trigono kan, atau mengenal sudut deh. Sudut itu kan dia nolnya di sumbu X positif, 90-nya di sumbu Y positif kan. Bergeraknya kan beranan arah jarum jam kan. Nah, itulah sudut elevasi namanya. Gitu. Lalu tentukan kecepatan dan posisi peluru setelah 4 detik. Ya gampang itu mah. Nih, jadi kira-kira gini ya. Mula-mula kecepatan awalnya 150. Tapi karena dia membentuk sudut 37, maka kita perlu cari nih kecepatan awalnya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Iya dong, pakai trigono lagi untuk mencari Vx sama Voy-nya. Lanjut aja lah ya, gue percepat aja lah ya. Karena Vox ada di samping dari sudut, maka kalau mau cari Vx pakai cos dong. Maka Vox adalah V0 dikali cos 37. Ya, berarti 150 dikali cos 37. Berapa cos 37? Iya, 0,8. Berarti 0,8 dari 150 itu sekitar 120 meter per second. Hapus. Ya. Balik lagi. Ya. Lalu VOY. VOY berarti ada dong. Di depan sudut kan? Berarti pakai sin pastinya. Berarti V0 dikali sin 37. Sin 37 berapa? Iya, 0,6 atau 3/5. Dikali 150, 90. Nah, karena dia nanya kecepatan setelah 4 detik, berarti yang perlu kita hitung cuma sumbu Y. Karena cuma di sumbu Y yang dia bisa berkurang atau bertambah. Maka kita cari VTY. Mula-mula 90. Tiap detiknya berkurang 10. Maka setelah 4 detik berkurangnya berapa? Ya 40 dong. Berarti sekarang kecepatannya berapa? Ya tentunya 50. Hapus, ini 50. Lalu untuk sumbu X gimana? Ya tetap dong, dia mah sama baik, nggak berubah. 120. Tetap 120. Ya ini juga lah VTX-nya. Lalu kalau mau cari maksudnya kecepatan detik 4 ya, nanya V4 namanya coy. Kayak gimana dia? Ya kayak sisi miring lagi. Yaitu V4 kuadrat adalah VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. Tentunya VTX VTY inilah setelah detik keempat ya. Jadi kita masukin nih, ini kan 120 dikuadratin, ditambah 50 dikuadratin, gitu kan. 50 dikuadratkan. Triple Pitagoras, ada 5 sama 12. Pasti temennya adalah 13 dong, atau 130 dikuadratin. Sehingga, sempit ya, sehingga V4-nya sama dengan 130 meter per second. Ya, biar muat. Maka kecepatan setelah 4 detik adalah 130 meter per second. Lalu kalau nanya posisi, posisi itu kan melibatkan X dan Y ya. Karena ini kan ada yang naik dan ada yang mendatar dong. Pasti melibatkan X sama Y. Maka kalau kita mau cari X-nya, X itu sama aja kayak S. Yaitu V dikali T. Apalagi ini cuma GLB. Ya berarti kan VX dikali T. V-nya berapa? 120. Belum berubah kan? T-nya 4. Berarti 480 meter. Y-nya itu sama aja kayak H. Nah, H ini kan atau ketinggian kan dia berubah ya kecepatannya ya. Berarti pakai V rata-rata kali T. V rata-rata berarti mula-mula 90, 1/4 tinggal 50, bagi 2 dulu coy. Terus kali 4. 90 tambah 50 kan 140. 140 bagi 2, 70. 70 kali 4, 280. Maka posisinya adalah X, Y atau S, H yaitu 480,280. Inilah posisi namanya. Gampang kan? Ya, di pause dulu videonya, diresapi lagi, dirasakan lagi. Kalau pas lagi merasakan atau mencatatnya ada yang bingung atau lupa,
di back aja lah videonya gitu kan ya, gampang kan gitu. Oke, tapi gue lanjut nih ke contoh ke-10. Oke, sebuah peluru ditembakkan dari meriam dengan kecepatan awal 100 meter per second dengan sudut 37, hampir sama kayak tadi ya. Oke, tapi kali ini pertanyaannya adalah tentukan ketinggian maksimum dan jangkauan maksimum. Ya, harusnya pasti dong kalau ketinggian maksimum. Lihat kan syaratnya ketinggian maksimum? Iya, saat kecepatannya 0. Pertanyaannya kecepatan siapa? Tapi biar kelihatan gue gambar aja ya. Kira-kira digambar begini coy. Ini bidang datarnya. Lalu mula-mula pelurunya di sini. Terus gue gambar di atas dulu ya. Dia geraknya gini nih. Tuing 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 tuing. Tuing 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 tuing. Ah, nggak simetris. Ya udahlah, tak apalah. Tuing 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 tuing. Nah, ya udahlah gitu ya. Gitu. Nah, ini dia mula-mula ditembakkan dengan kecepatan 100. Sud gitu kan ya. Kok 0. V-nya 100. Yang mana ketinggian maksimum tuh ada di sini coy. Nah, ini dia nih. Ini namanya Hmax. Berarti di sini VTY-nya 0. Gitu dong. Nah, berarti kan kita butuh dong nilai V0Y gitu kan. Dengan sudut 37. Berarti dari V0 yang nilainya cepet, kita cari V0X yaitu V0 dikali cos 37 yaitu cepet dikali 0,8 atau 80 meter per second, dan V0Y atau V0 dikali sin 37 atau 100 dikali 0,6 nilainya 80 meter per second. Yuk logis. Kecepatan awal vertikalnya 60. Pengen kecepatannya jadi 0. Kira-kira berkurang berapa? Ya, betul. Berkurangnya adalah 60. Nah, per 1 detik berkurangkan 10 nih. Berarti butuh waktu berapa lama? Iya, betul ya. Butuhnya adalah 6 detik. Betul. Maka secara langsung 6 detik ini kita sebut sebagai Tmax. 6 second. Perlu tulis nggak caranya gimana? Ya, elah dah. VT Y ya, hati-hati ya. Bukan VT-nya X nih, tapi VT-nya Y karena dia yang mengalami perlambatan. V0Y, hati-hati, minus GT. 0, ini 60, ini 10 kali T. T ya, sampai sini aja ya. Gue langsung loncat ya, berarti T-nya 6. Dah, berarti cari Hmax. Berarti V rata-rata kali T. Berarti 60 tambah 0 bagi 2 kali T-nya 6. 60 tambah 0 itu 30. Kok 30? 60. Tapi kan dibagi 2 jadi 30. Maaf ya. Terus kali 6 berarti 180. Itulah Hmax-nya. Sementara kalau mau cari jangkauan maksimum atau kita sebutnya Smax, kalau mau cari jangkauan maksimum itu lebih gampang lagi karena ngitungnya nggak banyak. Ini kan naik 6, turunnya juga pasti 6 dong. Berarti naik turunnya iya 12 gitu kan. Kalau Smax syaratnya adalah hanya 0. Itu syaratnya tuh. Berarti S-nya adalah V0X dikali T-nya ya. Berarti ini adalah 80 dikali. T-nya mana? T-nya 6 naik, 6 turun. Berarti dikali 12. Berarti 960 meter. Gitu. Oke. Gimana? Bisa? Kayak gitu ya. Maka gue harapkan dengan video ini akan mempermudah atau membuat semakin gampang belajar fisikanya. Kalau ada dirasa bingung, coba di pause dan diulang videonya. Gue yakin bisa kok, gitu kan. Asal mau membuka hati dan membuka pikiran. Lalu mindsetkan bahwasanya fisika tuh nggak susah, gitu kan. Ya, gue tahu lu berat, tapi ya udahlah setidaknya gini aja. Nolkan pikiran apapun terhadap materi fisika yang susah lah, yang rumusnya banyak lah, yang gurunya nggak enak lah. Itu nolkan dulu perasaan itu. Karena kalau tidak dinolkan, maka ilmunya juga berat. Jangan lupa pembekalan lo ya. Demikian video materi gerak lurus
dalam kelas Aksel Fisika yang bisa kakak berikan. Sampai jumpa di bab-bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.